Shalom buat kita semua. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, pada hari ini kita kembali mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu bagi kami ya Tuhan. Pada saat ini kami sehat, kami kuat, kami bersyukur itu semua karena kasih setia-Mu kepada kami. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kembali Kau berikan kepada kami kesempatan untuk beribadah pada hari ini ya Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Hadirlah Engkau bersama-sama dengan kami di tengah kami pada saat ini ya Tuhan. Kami rindu merasakan hadirat-Mu, rindu merasakan kuasa-Mu Tuhan ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami memberkati saudara-saudara kami yang saat ini beribadah dari rumah atau dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, biar mereka juga boleh merasakan hadirat-Mu lewat ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudaraku, semusim telah berlalu, namun Tuhan selalu pelihara hidup kita dan tidak pernah habis kasih setianya bagi kita. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, tak terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu
dan Rajaku, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku, Kaulah segalanya, hanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Benar Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran-Mu ya Tuhan, itu terus kami lakukan di dalam hidup kami. Biar kami terus mengasihi-Mu, terus memuliakan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biar rencana-Mu yang indah bagi kami, itu yang boleh terjadi dan kami rasakan di dalam hidup kami. Kami mau Engkau menuntun kami senantiasa di setiap jalan kami ya Tuhan. Apapun yang kami hadapi pada hari-hari ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau terus memelihara hidup kami. Kau memberikan jalan, membuka jalan bagi kami, apapun masalah yang kami hadapi pada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Kau senang dengan puji-pujian yang kami naikkan ke hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap bersorak-sorai. Haleluya, amin. Saudaraku, kita tahu betapa baiknya Tuhan itu. Begitu luar biasa kasih setianya dalam hidup kita. Mari kita kecap dan kita lihatlah kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Sambil bertepuk tangan, mari kita bersukacita, kita puji Tuhan. Kita lihat betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat pujian, Bila Kau yang membuka pintu. Kita percaya apapun perkara yang kita hadapi, kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dia adalah pembela kita dalam hidup kita. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemelihara. Kita akan dengar firman. Kita persiapkan diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Firman-Mu
adalah kebenaran di atas segala kebenaran yang ada di muka bumi ini. Kebenaran mutlak dan perintah bagi kami supaya hidup kami memuliakan nama Tuhan. Kami akan dengar firman-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman dengan baik, dan pimpin kami semua sehingga kami menjadi pendengar firman yang baik, sehingga firman itu akan menjadi rema, akan kami lakukan dalam hidup kami. Terpuji termulia nama-Mu, kami siap dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, terutama bagi Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang beribadah di rumah, yang menyaksikan video ini. Kami sapa dengan shalom. Dan kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan pasti menyertai kita. Nah, kita sudah dengar firman Tuhan, perintah Tuhan, bahwa kita harus memperbaharui pikiran kita, harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus dalam hidup kita bersama dengan sesama, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, jadi sama dengan manusia. Dan ketika menjadi manusia, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Dia punya pikiran dan perasaan yang mengosongkan dirinya, yang tidak menganggap dirinya sebagai Allah, sehingga dalam pelayanannya dengan orang-orang yang mengasihi dia dan yang dikasihi oleh Tuhan, dia tidak menimbulkan perpecahan, dia tidak menimbulkan sakit hati, dendam dan segala macam, tapi ada damai, sejahtera, ada kasih yang dia bisa lakukan di dalam pelayanannya. Itulah yang harus kita masukkan dalam pikiran dan perasaan kita. Karena hampir semua keputusan, tindakan kita adalah hasil dari pikiran kita. Dan dalam pikiran kita ini terdapat juga banyak sekali memori. Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, dan apa-apa yang kita alami, itu membentuk memori-memori dalam pikiran kita. Dan seringkali memori yang ada dalam pikiran kita ini mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Nah, kalau dalam memori kita tersimpan hal-hal yang buruk, kejahatan, dosa, maka besar kemungkinan kita akan membuat keputusan berdasarkan memori-memori itu. Saya kasih contoh. Orang yang sering melihat kekerasan atau malah sering mengalami kekerasan, maka ketika ada persoalan dengan sesamanya, maka cenderung menyelesaikan dengan cara kekerasan. Itu sering kali terjadi, dan itu sering kali kita lihat, dan itu sering kali kita alami. Dari mana hal-hal buruk, dari mana hal-hal jahat tersebut bisa masuk? Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari kejadian-kejadian yang terjadi di rumah, kejadian-kejadian yang terjadi di lingkungan, tontonan di TV, sosial media, dan lain-lain. Tapi sekarang sebagian besar memori-memori itu dibentuk masuk lewat internet. Ada Facebook, ada YouTube, video-video yang dibagi di grup-grup WA, dan lain-lain. Nah, sekarang kita harus belajar apa yang harus kita lakukan agar hidup kita benar-benar bisa berubah dan yang memuliakan Tuhan. Yang pertama, perbaharui memori kita yang ada dalam pikiran kita.
bentuklah pikiran-pikiran yang baru, memori-memori yang baru. Pikiran-pikiran buruk, yang kotor, yang jahat, yang pahit, yang mengecewakan, dan lain-lain yang ada di dalam memori kita, dalam pikiran kita, mari kita gantikan dengan perintah Tuhan yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 8. Ini sering kali kita dengar, dan hari ini baiklah firman ini, perintah ini kita renungkan sehingga hidup kita berubah dimulai dari pikiran kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi sekarang semua yang buruk, semua yang kotor, semua yang jahat, semua yang pahit, semua yang mengecewakan, itu gantikan dengan semua yang mulia, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, gantikanlah dengan itu. Ini sebenarnya tinggal mengubah cara pandang kita, tinggal mengubah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Bisa, pasti bisa. Saya kasih contoh sederhana. Persoalan corona ini, tentang virus corona, kita sudah mengalaminya bulan kelima, ya, bulan kelima kita. Sampai hari ini, ada nggak sesuatu yang tidak benar tentang corona ini, tentang berita-berita corona ini? Ada, banyak malah. Adakah sesuatu yang buruk, yang membuat kita down, yang membuat kita ketakutan sampai hari ini? Ada, banyak malah. Adakah video-video atau foto-foto atau berita-berita tentang kematian-kematian, kesedihan-kesedihan tentang corona ini? Ada, sampai hari ini masih banyak. Apakah itu benar? Benar, bisa benar. Kemarin saya dapat foto tentang satu keluarga yang akhirnya beberapa meninggal, orang tuanya meninggal dan anak-anaknya sekarang sedang dikarantina. Apakah itu benar? Benar. Berita itu benar. Tapi apakah berita itu sedap didengar? Kalau saya pribadi, bagi saya itu tidak sedap didengar. Karena itu membuat saya takut. Membuat saya down, membuat saya berimajinasi, membayangkan, memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu saya pikirkan. Nah, jadi hari ini kita bisa belajar. Apa yang harusnya kita lihat, apa yang harusnya kita dengar, kita baca. Tidak usah lagi membaca-baca walaupun itu kebenaran, tapi apakah itu sedap didengar, apakah itu kebajikan, patut dipuji? Enggak. Tidak usah. Tapi hari ini ada enggak di media sosial atau di berita-berita sesuatu yang benar tapi sedap didengar, sedap dibaca gitu? Ada? Ada. Tentang orang-orang yang sembuh ada tidak? Ada. Tentang para dokter, para perawat yang berjuang, yang memberi semangat, ada tidak? Ada. Banyak malah. Kenapa kita tidak lihat itu? Kenapa kita tidak tonton itu? Kenapa kita tidak dengar itu? Untuk menggantikan memori kita yang buruk yang selama ini diisi oleh ketakutan-ketakutan tentang corona ini. Sampai hari ini angka kematiannya, rasio kematiannya tetap sama. Tetap lebih banyak yang sembuh seharusnya. Walaupun itu adalah kebenaran.
Nah, cuma kita kadang-kadang tidak mau atau kita tetap terpancing, kita tetap tergoda untuk melihat, mendengar, menganalisa hal-hal yang buruk yang terjadi dalam keadaan ini. Hari ini firman Tuhan memerintahkan kita mengisi memori-memori yang baru dalam pikiran kita. Di internet sangat banyak beredar video-video atau tulisan-tulisan yang menebar kebencian. Banyak. Hal tersebut banyak menimbulkan perpecahan. Banyak. Tentang kekecewaan orang-orang terhadap pemerintah. Banyak, tidak banyak. Kita bisa lihat itu di sosial media. Kalaupun itu sebuah kebenaran, apakah itu sedap didengar? Tidak. Tapi adakah berita-berita tentang penemuan-penemuan baru, hal-hal yang baik di masyarakat kita di Indonesia ini khususnya? Ada tidak? Ada. Kenapa itu bukan yang kita lihat? Kenapa itu bukan hal-hal yang kita dengar sehingga terbentuk memori yang baru menggantikan memori kita yang selama ini ada? Bapak Ibu, hati-hati. Hari ini kita harus memperhatikan game-game yang dimainkan oleh anak-anak kita. Kita harus memberikan pengertian, memberikan nilai-nilai yang baik sehingga terbentuk hal-hal yang baik dalam pikiran anak-anak kita. Bukan berisi memori dari game-game yang mereka mainkan. Banyak game-game sekarang yang dimainkan oleh anak-anak muda, anak remaja, malah dari anak SD sudah main game sekarang. Berisi adegan-adegan kekerasan, berdarah-darah. Saya pernah berkunjung ke salah satu tempat makan. Dia pemilik tempat makan ini, pengelolanya punya anak. Saya tanya, ini anak siapa? Oh, anak kami, kata yang menjual makanan itu. Kenapa saya bertanya? Karena saya melihat dia main game. Sambil saya menunggu pesanan saya datang, saya perhatikan dia. Oh, dia main game. Dan game yang dia mainkan banyak sekali adegan-adegan berdarah-darah, yang tangannya putus lah, yang kepalanya berdarah. Dan anak ini, kalau saya perhatikan malah belum sekolah, belum SD, mungkin masih TK. Dan pasti di dalam memorinya akan terbentuk adegan-adegan kekerasan tadi. Itu yang diisi. Dan pasti imajinasinya akan membayangkan hal-hal tersebut. Kalau kita masih ingat beberapa waktu ada berita tentang anak-anak yang akhirnya menirukan adegan-adegan di TV, Smackdown itu. Dan akhirnya salah seorang anak menjadi korban karena di Smackdown oleh teman-temannya. Itu bukti pengaruh media, pengaruh tontonan yang akhirnya membentuk pikiran anak-anak kita. Yang akhirnya dia bertindak, dia bermain seperti apa yang dilihatnya. Dan itu berbahaya sekali. Hari ini perintah Tuhan, mari kita mulai mengisi pikiran kita, memori kita dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itulah yang harus kita masukkan dalam pikiran kita. Firman Tuhan termasuk di dalamnya, khotbah-khotbah termasuk di dalamnya, pujian dan penyembahan termasuk di dalamnya. Apakah itu tersedia? Ada. Lihatlah sesuatu yang baik dalam keluarga kita. Lihatlah sesuatu yang baik dalam lingkungan kita. Ada. Hanya mata kita yang harus kita tujukan, hanya telinga kita yang harus kita tujukan agar semua yang baik itu masuk dalam diri kita, masuk dalam pikiran kita menjadi memori yang baru.
Khususnya orang tua. Bapak Ibu dengar baik. Anak kita tidak selalu mendengar kita, mendengar nasihat-nasihat kita. Tapi anak kita pasti meniru apa yang kita lakukan. Pasti meniru reaksi-reaksi kita ketika menghadapi persoalan. Itu mereka saksikan tiap hari di rumah. Itulah tontonan mereka. Kalau di rumah kita penuh dengan kasih, di rumah kita ada kedamaian, di rumah kita ada sukacita, ada kehangatan, memori itu yang akan terbentuk dalam pikiran mereka, dan akhirnya rumah itu menjadi tempat yang sangat menyenangkan bagi mereka. Hari-hari ini banyak anak-anak tidak mau lagi ada di rumah, lebih senang ada di luar. Kenapa? Karena di rumahnya yang dia lihat dan dia rasakan, yang dia dengar setiap hari adalah hal-hal yang buruk, adalah kekerasan, adalah percekcokan, adalah perseteruan. Dan itu pasti tidak menyenangkan dia. Setiap kita pasti ingin suasana yang baik, suasana yang damai. Dan mereka akan berpikir itu ada di luar. Dan mereka akan membentuk pikirannya, akan terbentuk memorinya dengan apa yang terjadi di rumahnya. Banyak sekali yang istilahnya anak-anak yang broken home. Kenapa? Karena itu terjadi di rumah. Penyebabnya ada di dalam rumah. Rumah yang harusnya memberikan dia kehangatan malah menjadi rumah yang membuat dia seperti berada di neraka. Nah, hari ini kita mesti belajar. Dimulai dari kita. Kita bisa membentuk memori, kita bisa membentuk kenangan-kenangan dalam pikiran orang-orang di sekitar kita. Khususnya kita orang-orang Kristen. Kita harusnya memberi semangat di dalam dunia yang hari-hari ini sudah banyak yang putus asa. Kita harusnya memberikan kasih di mana sekarang keadaan membuat orang-orang menjadi dingin, orang egois hari-hari ini. Justru ini kesempatan bagi kita membentuk memori yang baru menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, dimanapun kita berada. Dan dimulai dari kita. Kita harus membentuk, melihat, mendengar, sehingga memori yang baru ada dalam pikiran kita. Ada ilustrasi yang saya buat dalam bentuk video, dan itu bisa kita saksikan bersama. Ini adalah contoh ilustrasi mengenai pikiran kita. Sebelum kita mengenal Yesus, isinya pekat. Banyak pikiran-pikiran yang buruk, kejahatan, dosa. Nah, kita harus memasukkan sesuatu yang baru, sesuatu yang murni, sesuatu yang dari Tuhan, agar yang pekat, yang buruk-buruk itu bisa kita keluarkan. Nah, lama-kelamaan akan terjadi pertukaran, yang buruk itu akan keluar, maka akan digantikan dengan sesuatu yang murni yang dari Tuhan. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang disebut kebajikan, semua yang sedap didengar, nah akhirnya isi pikiran kita diisi sesuatu yang murni, seperti air bersih yang ada di dalam aqua ini. Yang sebelumnya pikiran kita itu merah, keruh, nah sekarang diisi dengan sesuatu yang baru, sehingga semua tindakan kita, semua keputusan kita akan berdasarkan dari sesuatu yang benar, sesuatu yang bersih, sesuatu yang mulia, sesuatu yang dianggap kebajikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, perintah-Mu hari ini, bahwa kami harus memperbaharui pikiran kami, memperbaharui memori kami dengan semua yang benar, dengan semua yang mulia, dengan semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Hari ini perintah-Mu, kami harus memasukkan itu menjadi memori yang baru dalam diri kami. Kami bersyukur semuanya itu sebenarnya tersedia. Ada di orang-orang di sekitar kami,
ada di berita-berita yang baik, ada dari video-video yang baik, yang memberi semangat, yang menjadi berkat bagi kami. Biarlah kami membuat keputusan untuk melihat itu, untuk menonton itu, untuk mendengar itu, sehingga semua yang buruk yang masih tersimpan di dalam memori kami itu akan digantikan dengan apa yang baik, yang akhirnya membuat semua keputusan kami bukan seperti keputusan-keputusan kami yang lama, yang akhirnya menjadi masalah, menjadi persoalan, memperburuk keadaan kami, bahkan membuat kami jatuh ke dalam dosa. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersatu hati dari tempat ini mendoakan saudara-saudara kami yang beribadah di rumah. Tuhanlah yang memberkati. Kami percaya hadirat-Mu ada di semua tempat, di segala tempat, dan urapan-Mu ada di sana, dimanapun mereka berada. Biarlah firman hari ini, pujian hari ini, penyembahan hari ini menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat juga buat kami, menguatkan kami, mengokohkan iman kami. Dan hari ini perintah-Mu harus kami kerjakan. Karena selama ini sebelum kami menyerahkan diri kami dalam tangan Tuhan, kami sudah mengalami hal-hal yang buruk atas keputusan-keputusan kami yang buruk. Kami sudah mengalami persoalan yang kami timbulkan sendiri karena keputusan-keputusan kami yang salah. Dan hari ini kami belajar bahwa semua keputusan-keputusan itu berasal dari pikiran kami, berasal dari memori kami, berasal dari kenangan-kenangan kami, peristiwa-peristiwa, atau bahkan hal-hal yang kami dengar, kami baca, kami lihat. Hari ini kami bersyukur lewat perintah-Mu, kami akan memperbaharui memori kami, membentuk memori yang baru, yang benar, yang mulia, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan. Dan semua itu ada sebenarnya, hanya kami tidak memperhatikan dan tidak melihatnya.
tidak mendengarnya, tidak merenungkannya. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami percaya akan mengubah kami, mengubah pikiran kami, mengubah memori kami, dan akhirnya mengubah keputusan kami. Agar kami jadi berkat, agar hidup kami berubah, agar kami bisa menikmati hari-hari kami, menikmati berkat-berkat Tuhan, bersyukur karena kami melihat kebaikan, kebenaran, keadilan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa juga buat bangsa ini, buat kota ini Tuhan. Kami berdoa terutama bagi umat-umat Kristen yang ada di dalamnya, supaya kami semua menjadi berkat, supaya kami bisa melihat hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan dalam hidup kami, sehingga hidup kami bersyukur bukan bersungut-sungut. Dan kami percaya lewat itu akan terjadi perubahan di bangsa ini. Kami berterima kasih Tuhan, karena Kau menjagai kami, menyertai kami sehat kuat sampai hari ini. Kami mendoakan saudara-saudara kami, orang-orang yang sakit, yang terjangkit virus COVID-19 ini. Tuhan berikan kesembuhan lewat dokter, suster, obat, apapun bisa menjadi jalan Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Terpuji nama-Mu, ibadah ini akan berakhir, saatnya kami akan menerima berkat-Mu. Mari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kau sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, lakukanlah itu dalam hidupmu. Isilah pikiran-pikiranmu, memorimu dengan semua yang benar, semua yang adil, semua yang baik, semua yang patut dipuji, semua yang disebut kebajikan, karena semuanya ada di sekitarmu. Lakukanlah itu dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, bahkan di setiap aspek kehidupanmu. Karena semua berkat-berkat Tuhan, semua yang baik ada bagimu, bahkan telah disediakan Tuhan bagimu. Pikirkanlah semua itu, karena kita percaya bahwa lewat itu semua maka akan ada keputusan-keputusan yang baru, keputusan-keputusan yang mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan berkat bagi hidupmu. Maka Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan tetap naik dan bukan turun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat kita sama-sama katakan amin.